Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem starter pada kendaraan. Kita mulai dari fungsi utama. Fungsi utama dari motor starter yaitu untuk memberikan tenaga awal, untuk memutar dan menyalakan mesin saat kunci kontak dihidupkan, sehingga ketika menghidupkan kendaraan cukup memutar kunci kontak ya, tanpa harus ya kalau dari zaman dulu itu kita pakai pakai engkol ya, pakai ogleng ya, dulu kendaraan itu dihidupkan tidak menggunakan kunci kontak tapi pakai engkol. Tapi sekarang udah bisa tinggal putar kunci maka kendaraan bisa hidup. Ini adalah peran dari motor starter. Komponen-komponennya antara lain baterai ini berfungsi sebagai sumber energi utama. Kemudian yang kedua ada solenoid, ini menghubungkan arus dari baterai ke starter. Nah, gunanya untuk mengurangi drop tegangan ya, ketika kunci kontak dihidupkan. Kita bayangkan seandainya kabel yang gede-gede itu langsung ke kunci kontak, apa yang terjadi? Ya, tentu akan terjadi banyak masalah. Kemudian starter sendiri ini bekerja menggunakan energi listrik untuk memutarkan flywheel. Nah, sehingga nanti kalau sudah flywheel berputar, ini akan memutarkan poros engkol, kemudian menggerakkan piston, kemudian piston akan menghasilkan pembakaran. Nah, ini komponennya. Komponen utamanya adalah satu solenoid, yang kedua armatur, ketiga kumparan medan, yang keempat overrunning clutch, kelima brush and holder. Ini nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah solenoid. Ya, solenoid gambarannya seperti ini. Sudah saya sampaikan bahwa solenoid itu berfungsi untuk mengurangi tegangan drop. Ya, ini sebagai switching elektronik. Ya. Jadi menghubungkan nanti arus dari baterai ke di dalam starter nanti akan kita bahas. Oke, next. Nah, ini gambarannya untuk solenoid. Di sini ada beberapa komponen yang harus kita kenal. Nah, ini ada pengait, kemudian ada plunger, ada hold-in coil dan pull-in coil. Dan di sini juga ada terminal-terminal, antara lain ada main terminal, kemudian connecting terminal. Nah, terus di sini ada plat-plat dan ada return spring. Ya, kemudian di dalam solenoid sendiri ini yang perlu dipahami adalah tentang kerja pull-in coil dan hold-in coil. Ya, jadi ada tiga pekerjaan utama yang dilakukan oleh solenoid. Yang pertama pada saat kunci kontak dihidupkan, starting switch ini dihidupkan, ini kontak on, maka arus akan mengalir dari baterai, kemudian masuk ke pull-in coil, kemudian masuk ke hold-in coil dan masuk ground. Akibatnya adalah plunger ini akan menjadi magnet dan menempel pada terminal C dan terminal 30 atau terminal B, terminal utamanya atau main switch-nya. Nah, kemudian ini akan terjadi main switch-nya ini tertutup. Nah, ini seperti ini, main switch-nya tertutup antara terminal B dan terminal C ini langsung mengalirkan arus. Jadi arus dari baterai masuk ke main terminal, terminal B, masuk ke main switch, masuk ke plunger, dan masuk ke terminal C, dan masuk ke motor starter. Ini. Kemudian ketika kunci kontak dilepaskan, maka ini baterai ini tidak lagi terjadi kemagnetan pada pull-in coil maupun hold-in coil. Sehingga di sini nanti ini akan kembali oleh adanya spring. Ya. Hingga ini nanti akan memutuskan arus dari main terminal dan terminal C. Ya, arus yang ke motor starter ini terputus. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah armatur. Armatur gambarnya seperti ini, nanti ketika praktek bisa Anda bongkar. Ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai bagaimana memeriksa apakah armatur coil itu masih bagus atau tidak. Yang pertama adalah
mengecek komutator. Jadi di sini nanti ada komutator, dan di sini ada winding, ada kumparan ya, kumparan-kumparan yang harus diperiksa. Nah, ini antara satu komutator dengan komutator yang lain ini harus saling berhubungan ya. Kemudian yang kedua memeriksa hubungan kebocoran ya, kebocoran. Ini harus tidak ada kebocoran. Memeriksa antara komutator dengan body pack yang ada pada main shaftnya maupun dengan body yang ada di body armatur itu sendiri. Ceknya harus tidak ada hubungan, artinya tidak ada kebocoran antara winding atau kumparan yang ada di sini dengan bodinya. Nah, nanti ketika kumparan harus diperiksa. Kemudian yang ketiga adalah kumparan medan. Ini terletak di dalam motor starter ya. Yang untuk membangkitkan kemagnetan juga sehingga nanti terjadi putaran dalam starter itu. Intinya di sini ya, ada kumparan ya, yang nanti akan menimbulkan. Ya, ini untuk rangkaiannya ada rangkaian seri, rangkaian paralel dan campuran ya, sehingga nanti ini nanti bisa kita pelajari lebih dalam ketika kita membongkar, dan masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ya. Misalnya menggunakan rangkaian seri ini akan menghasilkan torsi yang maksimum ketika nanti starting. Nah, untuk yang menggunakan paralel ini biasanya digunakan pada motor-motor yang kecil. Kemudian untuk yang menggunakan rangkaian seri dan paralel ini untuk menghasilkan putaran yang konstan. Untuk rangkaian seri, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, silakan nanti diperlanjut. Kemudian komponen utama yang keempat adalah mengenai overrunning clutch dan pinion. Nah, jadi ini yang komponen cukup penting juga. Ya, pinion nanti berfungsi untuk memutarkan atau dia akan kontak dengan crankshaft. Ini nanti akan kontak. Ya. Ketika kita hidupkan ini akan bergerak ke depan, kemudian memutarkan crankshaft. Ketika mobil sudah hidup, maka ini ya tidak boleh terjadi putaran balik. Artinya, nah tadinya starter memutarkan mesin ketika mesin hidup, maka tidak boleh. Sekarang mesin memutarkan starter, sehingga di sini dilengkapi dengan namanya overrunning clutch. Ketika putaran mesin lebih tinggi daripada motor starter, maka di sini peran overrunning clutch ini menjadi sangat penting. Nah, seperti ini bagian overrunning clutch-nya. Jadi overrunning clutch itu kopling putaran lebih, ya, sehingga nanti ketika mesin sudah berputar lebih banyak, lebih besar putarannya, ini akan mendorong, ya, mendorong roller ini untuk bergerak masuk sehingga dapat berputar, ya tidak, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kelima adalah ada sikat dan dudukan sikat. Ya, ini sangat penting juga, ya, karena di sini nanti akan menghubungkan ya, listrik dari baterai pertama ke armatur, di mana armatur itu berputar sehingga ini nanti akan berhubungan dengan komponen yang ada di motor starter pada armaturnya ya, itu bagian yang tadi diperiksa tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kerja motor starter? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Tadi sebentar sudah kita jelaskan. Jadi ketika kunci kontak start, artinya ini terhubungkan, ya, terhubungkan antara baterai dengan starter terminal 50, terminal 50, maka arus akan mengalir dari baterai ke terminal 50, kemudian dia masuk pull in coil, masuk hold in coil, kemudian ke ground. Akibatnya pada plunger, pada si intinya ini akan berubah menjadi magnet. Akibatnya dia akan menghubungkan terminal 30 dengan terminal C. Ya, dia akan kedorong ke depan, ya, kemudian menghubungkan antara terminal 30 dan terminal C. Akibatnya adalah arus akan mengalir
Ya, ini akibatnya adalah arus akan mengalir dari baterai, kemudian ke terminal 30, kemudian ke terminal C, kemudian masuk field coil. Setelah masuk field coil, kemudian dia masuk ke armatur coil. Ya, masuk ke kumparan yang ada di sini, kemudian masuk ke windingnya, kemudian keluar ke melalui sikat lagi, melalui brush lagi, kemudian ke ground. Ya, pada field coil maupun armatur coil akan timbul magnet dengan kutub yang berbeda, nah, sehingga terjadilah putaran. Ya. Di samping itu, gerakan dari plunger ini dia akan mendorong pinion, sehingga pinion gear ini kan berhubungan dengan ring gear pada flywheelnya. Nah, sehingga ketika ini berputar, armatur berputar, maka pinion berputar dan memutarkan flywheelnya sehingga mesin memungkinkan untuk melakukan pembakaran. Kemudian saat kontaknya dilepaskan, nah, kunci kontaknya kita lepaskan karena kalau udah hidup tentu kunci kontak kita lepaskan seperti kita kendaraan sepeda motor juga kan. Ketika kendaraan udah hidup maka tombol startnya kita lepaskan. Maka yang terjadi adalah ya, arus ini masih mengalir dari baterai kemudian ke terminal 30 ke terminal apa namanya terminal C. Kemudian arus yang tadinya dari terminal 50 ya, sekarang berubah ya, berubah dari ini dari terminal 50 tidak ada kemudian ya, dari arah yang berbeda sehingga ini akan menetralkan kemagnetan yang ada di sini ya. Karena arah kumparan yang berbeda sehingga ini memungkinkan kemagnetan yang ada pada plunger ini menjadi hilang kemudian akan ditarik oleh return spring untuk kembali ke posisi semula. Dengan demikian ini juga akan terputus dan juga dengan kembalinya plunger ini maka pinion gear dan clutch overrunning clutch ini akan kembali. Kemudian ketika ini sudah sepenuhnya kembali maka ini terputus antara overrunning clutch antara pinion gear dengan ring gear pada flywheel. Ini sudah kembali memutuskan terminal 30 dan terminal C ya, pancernya sudah memutuskan sehingga arus tidak ada lagi yang mengalir ke sistem starter. Oke, itu sekilas mengenai cara kerja sistem starter. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.